Perkenalkan, nama saya Tiara Kalisa Intanasari. Di sini saya akan menjelaskan di poin pertama, yaitu tentang konsep diversifikasi. Yang pertama itu terdapat konsep yang dimana model pertanian terintegrasi ini menggabungkan dua sektor utama, yaitu peternakan bebek dan perikanan lele. Dalam satu sistem berkelanjutan, sistem ini memanfaatkan limbah dari satu sektor untuk mendukung sektor lainnya, sehingga efisien, ramah lingkungan, dan ekonomis bernilai tinggi. Yang dimaksud dalam konsep diversifikasi ini dilakukan untuk mengurangi risiko kegagalan usaha, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan memaksimalkan potensi keuntungan. Dalam hal ini, limbah dari peternakan bebek dapat digunakan sebagai pakan atau pupuk untuk mendukung perikanan lele, lalu menciptakan sebuah ekosistem yang saling menguntungkan. Yang kedua yaitu komoditas utama yang dihasilkan dari model pertanian terintegrasi, yaitu bebek dan lele, di mana produk-produk ini bernilai jual yang menjadi sumber pendapatan utama bagi petani. Dari sektor bebek, produk utama meliputi daging bebek yang memiliki permintaan yang tinggi di pasar karena rasanya yang khas dan memiliki kandungan gizinya. Serta telur asin, hasil olahan sederhana dari telur bebek yang memiliki nilai tambah dan harga jual yang lebih tinggi dibandingkan telur mentah. Sementara itu, dari sektor lele, komoditas utamanya adalah lele konsumsi yang dijual segar atau dalam bentuk olahan, seperti pecel lele, serta bibit lele yang banyak dicari oleh peternak lain, khususnya pemula sebagai tambahan pendapat. Kombinasi dari kedua sektor ini memberikan hasil yang beragam, memperluas peluang pasar, dan menciptakan stabilitas ekonomi bagi petani. Yang ketiga yaitu cara kerja, di mana model pertanian terintegrasi yaitu bebek dan lele bekerja dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, yang melalui hubungan yang saling mendukung antara kedua sektor, yang dimana kotoran bebek yang biasanya dianggap limbah diolah menjadi pupuk organik yang digunakan untuk menyuburkan tanaman pakan seperti kangkung dan bayam atau meningkatkan kesuburan kolam lele dengan merangsang pertumbuhan plankton yang menjadi pakan alami bagi lele. Selain itu, air kolam lele yang kaya akan nutrisi dari sisa pakan dan kotoran ikan dimanfaatkan untuk irigasi tanaman, lalu meningkatkan pertumbuhan tanpa memerlukan pupuk kimia. Hasil panen tanaman dapat dijual untuk menambah pendapatan atau digunakan sebagai pakan tambahan bagi bebek sehingga menekan biaya operasional. Sistem ini membentuk siklus alami di mana bebek menghasilkan kotoran untuk tanaman dan kolam lele, sementara kolam lele menyediakan air nutrisi untuk tanaman yang kembali dimanfaatkan sebagai pakan bebek. Dengan demikian, model ini menciptakan sistem pertanian yang hemat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang diversifikasi produk. Diversifikasi produk menurut Ismantono adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan penjualan melalui keanekaragaman produk, yaitu dengan mengembangkan produk yang sudah ada atau membuat produk yang baru seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diversifikasi produk dari peternakan bebek dan perikanan, yaitu ikan lele. Nah, untuk dari bebek itu yang dihasilkannya adalah ada daging dan telurnya. Untuk dagingnya itu didiversifikasikan menjadi bakso dari daging bebek atau bisa jadi menjadi nugget ataupun digoreng biasa. Diversifikasi ikan lele yaitu dibuat menjadi abon, lalu menjadi bakso, dan juga bisa dibuat menjadi pepes. Nah, kenapa sih harus dilakukan diversifikasi produk? Tujuannya adalah agar mendapatkan penghasilan lebih dan bisa membuat produk tersebut memiliki nilai jual yang tinggi, seperti itu. Itu saja penjelasan saya mengenai diversifikasi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkindi Siombing. NPM saya 2450011111040. Sini saya akan menjelaskan peluang bisnis integritas lele dan juga bebek. Nah, peluang bisnis integritas ini pada bebek dan juga lele sangat menjanjikan karena bebek itu mempunyai siklus
pertumbuhan yang cepat dan permintaan pasar yang relatif tinggi, baik untuk konsumsi maupun konsumsi langsung maupun produk olahan. Nah, sementara itu ternak bebek menawarkan dua sumber pendapatan, yaitu ada telur dan juga daging. Harga jual yang lebih tinggi dibandingkan ayam membuat bebek harga jualnya sangat tinggi di pasaran. Nah, kombinasi ini memungkinkan pemanfaatan kotoran bebek sebagai pakan lele, meningkatkan efisiensi biaya dengan modal awal yang relatif lebih rendah, dan juga perawatan yang mudah karena semua perawatan itu sudah dibantu dengan adanya lele. Usaha ini bisa dimulai di skala kecil dan juga atau skala besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Ramadhani dengan NPM 2450011111043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ancaman dari budidaya ikan lele dan peternakan bebek. Ancamannya bisa dilihat dari hama dan penyakit. Hama dan penyakit yang menyerang ikan lele dan unggas bebek secara tiba-tiba dapat menyebabkan kematian. Hama yang biasanya mengintai ikan lele diantaranya ada musang, ular, lintah, dan katak. Sifat lele yang kanibalisme juga menjadi salah satu tantangan bagi para pembudidaya ikan lele. Karena hal tersebut dapat merugikan para pembudidaya ikan lele. Contoh sifat kanibalisme ikan lele karena disebabkan oleh ukuran lele yang berbeda. Jadi, jika dalam satu kolam terdapat lele yang lebih besar dan yang lebih kecil, maka ukuran lele yang lebih kecil akan dimakan oleh ukuran lele yang lebih besar. Ini disebabkan karena saat pembibitan, ukuran lelenya tidak disortir terlebih dahulu. Sementara itu, penyakit pada unggas disebabkan oleh lingkungan yang kurang bersih, hidup di daerah endemis penyakit unggas, serta bibit yang kurang berkualitas. Hal tersebut mengakibatkan panen yang kurang maksimal, serta dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi para peternak bebek dan pembudidaya ikan lele. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riandadi Aldo Nafarain dengan NPM 2450111111106. Saya dari jurusan Agroteknologi. Oke, di sini saya akan memaparkan materi mengenai target pasar dari peternakan bebek dan perikanan lele. Yang pertama ada target pasar dari peternakan bebek. Yang pertama itu ada restoran dan usaha kuliner, pengusaha restoran, warung makan, dan catering yang membutuhkan pasokan bebek segar atau olahan. Mereka cenderung mencari pemasokan yang dapat memberikan produk secara konsisten dengan kualitas yang terjaga. Dan yang kedua ada dari pasar tradisional, agen pemasaran yang menjual bebek. Di pasar lokal, mereka berperan penting dalam distribusi produk ke konsumen akhir. Contohnya individu atau keluarga yang membeli bebek untuk konsumsi sehari-hari. Lalu ada target pasar untuk perikanan lele. Yang pertama ada industri olahan ikan, perusahaan yang memproduksi berbagai produk olahan dari ikan lele seperti fillet, bakso lele, atau abon lele. Dan yang kedua ada restoran dan catering, penyedia makanan yang memerlukan pemasokan ikan lele dalam jumlah besar untuk menu mereka. Mereka seringkali mencari kualitas terbaik dengan harga kompetitif. Segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Azahra dengan nomor NPM 2450111111036. Saya dari kelas Agro B. Hari ini saya akan membahas tentang target pasar dan strategi pemasaran. Topik yang akan saya bawa adalah bebek dan ikan lele.
Nah, untuk bebek memiliki target pasar yaitu ada restoran dan kuliner, lalu ada pasar tradisional juga. Untuk restoran dan kuliner, pengusaha restoran, warung makan, atau catering membutuhkan pasokan bebek segar atau olahan. Mereka cenderung mencari pasokan yang dapat memberikan produk secara konsisten dengan kualitas yang terjaga. Lalu untuk pasar tradisional adalah agen pemasaran yang menjual bebek ke pasar lokal. Mereka berperan penting dalam distribusi produk ke konsumen akhir. Konsumen akhir itu contohnya seperti individu atau keluarga yang membeli bebek untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, untuk strategi pemasaran ternak bebek, saya akan memberikan 2 rekomendasi, yaitu adalah kerjasama dengan usaha kuliner, dan yang kedua adalah promosi melalui media sosial. Untuk poin pertama, yaitu kerjasama dengan usaha kuliner, adalah untuk membangun kemitraan dengan restoran dan usaha kuliner lokal untuk menyediakan pasokan bebek segar secara rutin, menawarkan harga spesial atau diskon untuk pembelian dalam jumlah besar yang dapat menarik minat konsumen. Untuk poin kedua adalah promosi melalui media sosial, menggunakan platform seperti Instagram atau TikTok untuk mempromosikan produk termasuk seperti foto-foto menarik dari masakan bahan dasar bebek, seperti konten edukatif, konten masak-masakan gitu, adalah cara yang dapat menarik perhatian konsumen agar membeli bebek tersebut. Lalu untuk yang kedua adalah perikanan lele. Saya akan menjelaskan target pasar dan strategi pemasarannya juga. Untuk target pasar, saya merekomendasikan industri olahan ikan dan restoran ataupun catering. Untuk poin yang pertama adalah industri olahan ikan. Perusahaan yang memproduksi berbagai produk olahan ikan lele seperti bakso lele atau awon lele itu bisa didistribusikan. Lalu untuk yang kedua adalah restoran atau catering. Penyediaan makanan yang memerlukan pasokan ikan lele dalam jumlah besar untuk menu mereka. Mereka seringkali meminta kualitas terbaik dengan harga yang kompetitif. Lalu ada strategi pemasaran. Untuk strategi pemasarannya, saya merekomendasikan pemasaran digital. Memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk lele, serta membuat konten menarik seperti video cara memasak ikan lele atau manfaat bagi kesehatan dari konsumsi ikan lele tersebut dapat menarik perhatian konsumen. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.